Baik, pada kesempatan siang hari ini kita sudah hadirkan Mas Mamo Ramadonato yang akrab kita sapa dengan Mas Mamo tukang make up Jogja. Luar biasa, apa kabar hari ini Mas Mamo? Alhamdulillah baik sekali Mas Dani. Setelah back to back event atau agenda yang berurutan, setelah menghantarkan rangkaian acara ngunduh mantu Mas Aksa, Mbak Yosika, keluarga besar Mak Eso Imah, Ya. Pacawati, sudah mengisi seminar di luar kota. Alhamdulillah. Hari ini pulang ke kampung halaman. Kampung halaman, tapi hari ini saya lumayan nervous. Kenapa? Karena? Karena di rumah sendiri Oh jadi betul. Biasanya Mas Mamo ini mengisi seminar di kota-kota, tapi hari ini secara spesial berbagi ilmu nantinya kepada seluruh peserta seminar. Tadi sudah membahas tentang seminar pondongan Mas Mamo, dan siang hari ini kita akan bersama-sama dengan Mas Mamo untuk mengupas secara detail tentang Paes Ageng, khususnya di materi pemasangan prodo dan juga perhiasan Rojo Keputren ya Mas Mamo ya? Rojo Keputren sebagian sudah terpasangkan, lebih kita bagaimana cara membuat cengkorongan yang cepat, tepat, tidak menguai aturan dan pemasangan pite dan prodo dan sebagainya. Jadi sesuai dengan pakemnya, Betul. tidak merubah aturannya, Betul. tapi diberikan tips dan trik supaya cepat, tepat, benar, rapi yang paling penting ya. betul. Karena kita tahu kemarin Mas Mamo merias putra dari Maeso Imah Pancawati, Paes Ageng yang sekarang nantinya ke depan akan menjadi trade center pernikahan di Indonesia. Untuk itu kita perlu berbangga karena Yogyakarta punya tata rias pengantin Paes Ageng kebesaran Yogyakarta. Terima kasih. Baik, model sudah hadir dan selanjutnya kita akan bersama-sama menimba ilmu bersama dengan Mas Mamo tukang make up Jogja untuk pola cengkorong Paes, pitih dan juga prodo dalam tata rias pengantin Paes Ageng Yogyakarta. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah, kita sambut bersama-sama Mas Mamo Ramadonato tukang make up Jogja. Silakan Mas Mamo. Terima kasih Mas Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, tepuk tangannya mana buat kita semua. Alhamdulillah paringi berkah sehat panjang umur, rezeki melimpah dan karahayon. Saya di sini. Yang saya hormati Ketua DPP Harvey Melati dan jajarannya, Ketua DPD Harvey Melati dan jajarannya, Ketua DPC saya dan jajarannya, beserta narasumber dan tamu kehormatan pada siang hari ini. Matur nuwun sudah rawuh, matur nuwun sudah memberikan apresiasi yang terbaik. Sekali lagi tepuk tangan buat hari ini. Terima kasih sekali. Jujur saya agak sedikit nervous. Karena yang ada di sini adalah semuanya pakar, jadi deg-degan. Ya, izinkan kami akan berbagi, kita akan belajar bersama tentang bagaimana membuat sebuah konsep pola cengkorongan yang tidak keluar dari secara aturannya, tetapi menggunakan cara yang tepat dan sangat mudah. Setuju? Semangat? Jangan loyo lo ya. Sudah dahar belum? Sama. Oke. Pada siang hari ini kami akan dibantu oleh Viva Kosmetik tentunya. Tepuk tangan buat Viva Kosmetik. Nah, untuk hari ini, mohon maaf sayang, ini agak mundur sedikit boleh? Ya. Untuk hari ini, secara aturan dalam kami uji kompetensi Harvey Melati, kita menggunakan tatanan jahitan mata, jahitan alis. Dengan menggunakan alis menjangan rangga, tanpa menggunakan eyeshadow, tanpa menggunakan shading, tanpa menggunakan pemerah pipi. Ya, jadi perlu dipahami untuk secara uji kompetensi Harvey Melati seperti inilah tatanannya. Nah, di sini yang saya gunakan tentunya dari Viva Kosmetik. Dengan cara menggunakan jahitannya, dengan konsep kuning-kuningnya. Bedak kuning yang saya pakai adalah dari Viva Kosmetik, cukup dengan menggunakan bedak padat yang serinya ini. Nah, nih. Ini sangat pas sekali untuk tatanan Paes Ageng secara uji kompetensi gaya Yogyakarta. Ya. Jadi caranya sangat biasa sekali, seperti kita membuat make up, pembersih, pelembab, penyegar, semuanya kita lakukan dengan menggunakan dari Viva Kosmetik. Tentunya kalau kita menggunakan sebuah aturan-aturan memang menjadi tatanannya,
hasilnya pasti akan maksimal. Ya. Tetapi harus digarisbawahi bahwa produk ini adalah sebuah konsep pendukung. Buat teman-teman yang pemula, yang sudah mahir, kita sama-sama belajar bahwa produk ini adalah konsep pendukung. Yang terutama adalah skill. Skill tidak hanya bagaimana kelihayan, tapi pemahaman dan pengertian secara tatanannya. Konsep tata rias pengantin Paes Ageng gaya Yogyakarta yaitu adalah Wondoluro. Ya, Wondoluro bagaimana? Kalau dulu saya belajar nari, ketika menari adalah tidak boleh bertatap muka secara langsung. Untuk gaya putri halus 3 kali bayangan. Nah itu bisa dikatakan secara gambaran konsep Wondoluro. Untuk secara tatanan Paes Ageng, bagaimana Wondoluro itu nanti akan terkonsep, antara titiknya biasanya adalah di ujung hidung. Segaris dengan menjangan rangga, segaris dengan penitis. Nah, ketika dulu saya belajar menggunakan cengkorongan dulu, baru alis. Benar? Dulu belajar menggambar cengkorongan dulu, baru alis. Itu tidak salah. Itu sesuai dengan kebiasaan masing-masing. Tetapi saya mempunyai gagasan baru yang menurut saya akan lebih pas, akan lebih presisi kalau kita membuat alis dulu baru membuat cengkorongan. Secara aturannya, mohon maaf, pinjam pensil alis. Yang saya maksud adalah seperti ini. Ketika kita membuat alis menjangan rangga, bagaimana alis menjangan rangga itu adalah sebuah konsep tatanan alis yang sangat tidak mudah. Gesek sidik bisa pesimis, gesek sidik bisa antagonis. Benar nggak? Bagaimana menciptakan sebuah konsep tata rias pengantin menjangan rangga ini tetap terlihat cantik, elegan, anggun sesuai dengan tatanannya. Bikinlah alis sebaik mungkin, bikinlah alis secantik mungkin, bikinlah alis sepresisi mungkin, baru membuat cengkorongan. Itu pengalaman yang saya dapatkan sehingga ketika teman-teman pernah mendengar kalau mau bikin cengkorongan itu tidak pernah menggunakan ukuran kenapa bisa pas? Karena konsen senternya adalah di alis. Untuk secara aturan, Paes Ageng adalah 3, dari sini 3, 2,5, 1. Satu yang terakhir itu adalah sudah tercipta dari anak pertumbuhan rambut. Paham ya? Diam ini paham atau ngantuk? Baik, dilanjut? Baik, oke. Ya, nah jadi ketika alis ini sudah menjadi tatanan senter yang tepat, untuk membuat cengkorongan itu sangat mudah. Lebih-lebih bagaimana rangga penitis sejajar dengan ujung hidung. Contohnya, ketika ini di sini, dia akan ada di ujung hidung, lalu bagian atas penitis. Secara aturan, kalau dari rangganya ada ukurannya 1 jempol. Nah, kalau kita buat cengkorongan dulu, mau membuat alis, kadang-kadang antara penitis dengan rangganya dia mepet sekali, ya. Nah, sehingga ketika mepet sekali itu menjadi estetiknya hilang. Paham? Ayo kita mulai. Di sini saya tidak menggambar menggunakan 3, 2,5, 1. Tetapi saya tidak menghilangkan secara aturan itu. 3, 2,5, 1. Saya akan langsung menggambar dengan menggunakan spidol dari Viva. Ini adalah sebuah spidol yang amazing sekali. Sebuah spidol yang saya temukan pertama kali ketika saya membuat cengkorongan tanpa diukur, tanpa menggunakan pensil alis ataupun tanpa menggunakan pola, yaitu adalah menggunakan Viva Kosmetik karena bentuk ujungnya sangat runcing dan tidak keras, ya. Runcing dan tidak keras. Oke, kita mulai ya. Satu lagi, peletakan antara cita itu ada. Dulu saya pernah belajar di antara alis. Ya, ada yang bagian ujungnya pas di alis atas. Tetapi menurut saya akan lebih selarasnya adalah tidak di antara alis tapi agak naik sedikit. Sehingga mohon maaf ketika menjangan rangga itu di tengah ada cita, dia tidak terlalu menggerut. Paham? Nah itu adalah sebuah konsep keselarasan.
Membuat tatanan make up semua bisa. Membuat alis semua bisa. Membuat riasan semua bisa. Tapi yang paling susah adalah cara mantesin. Cara mangunke. Oh face-nya seperti ini, alisnya bagaimana. Oh face-nya seperti ini, cengorongan bagaimana. Itu penting sekali. Setuju? Oke. Sekarang kita buat. Dari sini sudah kita terlihat. Bahwa 3 dari sini. Ya. Kita ambil. Agak sini ayo Chandra mohon maaf. Set. Sedikit merunduk, jangan kalian merunduk dikit. Set. Nah, dikira-kira di antara tengah cita ini kita garis ke atas menggunakan garis 1. Set. Oke, bikin 3 garis, tengah, ujung rangga, ujung rangga. Ujung rangga yang kedua adalah diibaratkan ini adalah dari ujung hidung menuju alis rangga. Baru dikira-kira ini adalah 1 jempol. Diangkat ke atas. Sret. Paham? Paham atau tidak? Bagus. Sebelah sini juga seperti itu. Dari alis kita narik ke atas. Ditarik ke atas. Sret. Oke. Kalau sudah mempunyai titik ini adalah sebuah tatanan konsep yang sangat-sangat mudah untuk membuat cengorongan. Penunggul lebih besar, pengapil seperti kantil, penitis lebih kecil, lalu godek. Kita coba membuat penunggul ukurannya adalah 3. Dikira-kira. Sret. Oke, dikira-kira. Nah, ini membuat penunggul bagian samping. Lalu membuat penitis. Penitis adalah sama dengan seperti ini, tetapi agak kecil posisinya adalah di sini. Ini sangat mudah sekali, ya. Kalau kita sudah menentukan titik porosnya, titiknya itu sangat mudah sekali. Membuat seperti ini. Nah, ini bisa dilakukan dengan skill dan hanya dengan menggunakan Viva Kosmetik. Wow, terima kasih. Ganti. Oke. Nah, kita sudah menemukan ya penunggul, penitis. Sorry. Oke. Agak merunduk sedikit ayo Chandra. Secara tidak langsung kita sudah mendapatkan penitis ya. Yang arahnya sudah turun, tidak dangak. Sudah arahnya adalah sejajar dengan rangga, sejajar dengan hidung, dan ada 1 jempol. Tapi kalau kita tadi membuat ini dulu, belum tentu ini pas dan belum tentu ada jarak 1 jempol. Paham? Lalu ini yang bagian agak sedikit bisa dikatakan gampang tapi susah. Membuat godek tetapi tidak boleh gandeng dengan penitis. Caranya berarti posisi di sini kita buat dulu garis yang di atas. Sehingga tidak jejer. Set. Lalu kita bikin mangot. Set. Sret. Sret. Sret menuju ke arah. Ini sudah jelas sekali bahwa penitis tidak gandeng dengan godek. Bahwa jahitan mata masuk ke dalam antara penitis dan kelihatan belum makan masih lemes menjawabnya. Semangat ya. Oke. Dari ujung sini kita tarik ke atas ya. Menuju ke arah pertumbuhan rambut. Mudah sekali. Yes. Mudah kan? Nah kalau gini, set, pindah. Set, pindah. Berarti sehari berapa mantan berapa? Alhamdulillah. Kalau sudah mendapatkan penitis, mendapatkan godek, ya. Ini belum tahap terakhir ya. Tahap terakhirnya nanti adalah bagaimana kita penempelan perada. Kalau sudah mendapatkan penitis dan godek, akan mudah sekali kita untuk membuat pengapit. Jadi tinggal di antara tengah-tengahnya. Sret, tarik ke atas. Sorry. Ayo bareng sret. Sret, bikin lagi.
Sret. Sret, 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 bikin lagi. Sret. Sret. 1 juta. Sret. Allahumma amin. Ya kan? Kenapa menggunakan hal yang ribet kalau yang gampang ada, gitu kan? Nah, dari ini kita sudah bisa melihat bahwa secara tatanan jaraknya sejempol, arahnya menuju ke ujung hidung. Itu sudah tepat. Godek tidak gandeng, jahitan mata menuju ke antara godek dan penitis. Bener nggak? Oke, kita lanjut. Ya. Membuat yang sebelahnya. Sret. Sret. Sini juga sama. Sret. Sorry. Sret. Bikin sama. Sret. Boleh ganti sayang? Oke. Mohon maaf saya gak dari sini. Bikin sini, boleh dikit. Gak kelihatan? Ya wes aku dari sini. Oke ya. Sret. Sret. Oke. Bikin ke sini. Sret. Ini belum finishing. Finishingnya adalah nanti pemasangan pidi lalu menggunakan Prada. Oke, godeknya harus dari sini ya. Oke, mohon maaf. Sama tekniknya seperti tadi. Mohon maaf. Tekniknya sama seperti tadi. Sret. Bu. Boleh sambil makan boleh. Boleh? Oke. Satu lagi. Bikin pengapit. Sret. 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 Sret, sret, sret. Bu, ada yang ditanyakan sampai di sini? Ada yang mau bertanya? Sambil tanya jawab langsung aja ya Boleh. Sayu. Boleh. Kalau ada yang bertanya. Ada yang mau bertanya mungkin dari teknik? Pasti Viva kasih hadiah nanti ya. Oke, ya. Ini belum teknik secara finishingnya. Finishingnya adalah memberikan pidi lalu memberikan Prada. Oke. Iki rada meyok-meyok sidik enggak apa-apa. Kalau saya biasanya memang dari sisi kanan gini, seperti ini. Teng dong, teng dong, dong, dong. Selesai. Teng dong, teng. Gimana? Teng dong, teng dong, dong. Ya kurang dong. Oke, kita lanjut sambil ketika ada pertanyaan ya. Baik, boleh ya. Kalau ada yang mau bertanya nanti angkat tangannya saja. Atau boleh maju ke depan Ibu. Ya, nah untuk secara finishingnya kita memberikan pidih. Ada 2 cara, pidih lalu Prada. Nah kita di sini menggunakan Viva ya. Yang baru ada nggak? Oke, biar paham dan biar mengerti bahwa ini adalah benar-benar Viva. Saya tidak menggunakan produk lain ya. Ini adalah menggunakan Viva. Nah kalau mau menggunakan Viva, jangan menggunakan pelat, apa namanya? Alat pelat, tapi menggunakan konsepnya adalah brush. Sehingga posisinya ketika kita menggunakan brush, kita sambil ditekan, ini cepat banget dan dia tidak akan terlalu jemek dan akan kering. Seperti ini ya. Kalau kita menggunakan pelat, akan lunyu, akan menumpuk semakin banyak.
Jadi kalau menggunakan brush tinggal dioles, satu kali oles ini, satu kali nunulan itu bisa untuk semuanya. Sehingga tidak terlalu banyak. Nah misalkan gini ya, sit, wes. Intens sekali ya warnanya ya. Paham ya? Ada yang ditanyakan? Oke, ada yang mau bertanya? Boleh dari tim panitia menyediakan mic satu lagi untuk yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nela dari Lombok. Dari Lombok? Ya, Lomboknya di mana? Lombok, Mataram, Lombok Barat. Oh ya Allah, tepuk tangan buat Lombok. Di sebelah mana? Halo Ibu. Ya, yang ingin saya tanyakan, sebagai patokan untuk membuat tenggorokan itu kan alis ya. Nah, bagaimana cara membuat alis yang presisi? Oke. Ya, itu saja. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara membuat alis yang presisi? Ya, tentunya adalah harus banyak latihan. Dan tentunya membuat alis itu harus paham bagaimana dari sebuah konsep alis itu sendiri. Bisa membuat alis menjangan rangga tapi tidak mengerti makna, tidak mengerti secara alis ini apa. Mustahil akan terlihat itu bernyawa. Pahami. Ya, pahami. Ini rangga ini kenapa sih? Bagaimana sih? Seperti apa? Kenapa arahnya seperti ini? Misalkan kalau membuat menjangan rangga berarti kan konsepnya harus ke Wondoluruh. Wondoluruh apa? Pelajari. Gitu ya. Kadang-kadang kanan dan kiri saya itu tidak sama. Kanan dan kiri saya tidak sama, tetapi terlihat luas karena main rasa. Paham? Ya? Jadi gini, secara aturan cantik belum tentu luas. Tapi kalau luas fix pasti cantik. Ya kan? Biasanya ada pernah melihat orang bersanggul tapi sanggulnya nyon sewu. Rada mabul-mabul, tanpa hairspray, tapi luas, terlihat cantik. Berarti itu lebih menarik secara taste. Ya. Nah, di dalam tatanan ini perlu itu. Tidak hanya sekedar membuat alis kanan kiri simetris itu sudah bagus. No. Kalau secara simetris kanan kiri berarti adalah skill bagaimana kita latihan. Tapi pahami dulu itu apa. Pahami dulu itu cengorongan bagaimana. Kenapa ada cengorongan? Apa ini penunggul, pengapit, penitis? Itu ya. Sudah Yuk. terjawab Ibu? Oke. Oke, sambil menunggu Mas Mamu, sambil saya jelaskan produk-produk yang telah dipergunakan oleh Mas Mamu ya. Kita review kembali mulai dari awal. Oke, jadi tadi sebelum diberi complexion, wajah model itu dibersihkan dengan mempergunakan micellar water. Jadi Viva mempunyai produk-produk pembersihan banyak sekali, mulai dari milk cleanser sampai dengan ke micellar waternya. Nah kali ini produk yang telah dipergunakan oleh Mas Mamu adalah produk micellar water ya. Oke, selanjutnya ke base makeupnya ya. Base makeupnya kita pergunakan adalah serum ya. Di sini tadi Mas Mamu mempergunakan yaitu serum pro aging ya. Jadi selain dipergunakan untuk malam hari, bisa dipergunakan untuk base makeupnya ya. Setelah itu baru kita pergunakan correcting primer. Jadi Viva mempunyai color correcting primer, ada 4 warna. Dipergunakannya itu setelah menggunakan base makeupnya ya. Ada 4 warna, ada warna hijau, warna orange, warna ungu dan juga warna pink. Jadi kita pergunakan sesuai dengan problem yang ada di wajah model. Nah tadi Mas Mamu mempergunakan warna orange di bagian bawah mata, karena bawah mata model ada mata pandanya. Jadi buat ibu-ibu semuanya yang mungkin cari produk untuk menutupi kantung mata atau mata panda, boleh sekali mempergunakan produk color correcting primer warna orange. Oke, setelah itu baru kita pergunakan complexionnya. Jadi Mas Mamu tadi mempergunakan 2 ya complexionnya, yaitu Flawless Foundation nomor 03, yaitu warna yang natural. Kita mix dengan Cover Up ya, supaya hasilnya lebih bagus lagi ya. Kita mix dengan perbandingan 1:1 nggih Mas? Betul. Nggih. Jadi dengan perbandingan 1:1. Jadi untuk Flawless sendiri adalah produk premium dari Viva ya, produk complexion
collection premium dari Viva. Ada 5 warna mulai dari warna 01 sampai dengan 05. Dan tentunya produk-produk terbaru Viva sekarang tersedia di counter kita, oke? Selanjutnya kita ke bagian loose powder ya, kita ke bagian bedak taburnya. Jadi kali ini Mas Mamu mempergunakan loose powder warna Ivory ya, warna paling terang. Seperti itu, ada 3 warna, ada warna beige, warna fair dan juga warna Ivory. Setelah itu baru kita pergunakan compact. Jadi tadi sudah di review ya dengan Mas Mamu, kita mempergunakan compact warna kuning pengantin ya, sesuai dengan pakemnya seperti ini. Nanti hasilnya seperti ini. Oke, dan kita juga mengeluarkan tue cake terbaru ya, Perfect Natural Braid Tue Cake. Ada 4 warna ya, tentunya dari warna yang natural sampai warna ke brown seperti itu. Oke, untuk complexionnya sudah selesai ya. Untuk di bagian cengkorongan dipergunakan adalah eyebrow pencil warna terbaru. Jadi Viva sekarang mempunyai 5 warna eyebrow pencil, mulai dari warna coklat, warna hitam, warna coklat warna coklat tua dan juga warna grey. Setelah itu warna coklat natural ya. Jadi ada banyak sekali warna dari pensil alis Viva Cosmetic. Oke, setelah itu baru kita pergunakan eyeliner pen untuk di bagian cengkorongannya ya. Jadi Viva mempunyai banyak sekali untuk eyeliner, mulai dari eyeliner pen, eyeliner liquid dan juga yang matic. Banyak sekali, tinggal nanti pilihannya ya. Dan tentunya semua produk yang dipergunakan oleh Mas Mamu, teman-teman bisa dapatkan di counter kita ya, dengan belanja minimal Rp100.000 nanti akan mendapatkan lucky draw ya. Jadi nanti ambil undian berhadiah, gak ada yang kosong. Setelah itu teman-teman yang belum menukarkan voucher belanjanya silahkan ditukarkan, sudah kita bagikan di goodie bag masing-masing ya. Nanti boleh langsung ditukarkan di counter kita ya. Karena banyak sekali promo-promo menariknya. Di antaranya ada diskon all varian 10% dan juga pertama yang menukarkan voucher ya, 144 orang pertama yang menukarkan voucher akan kita berikan hadiah berupa night cream pro aging senilai Rp50.000 ya. Jadi silahkan yang belum menukarkan voucher belanjanya boleh ditukarkan setelah acara nanti ya, boleh ditukarkan. Karena hanya berlaku untuk hari ini saja ya. Oke, lanjut Mas Mamu. Ya, setelah dikasih PT, kita kasih lem. Nah di sini lem biasanya kalau menggunakan Viva Cosmetic, karena dia jenisnya adalah lunak, saya biasanya untuk memberikan lemnya adalah ke bagian-bagian yang terkena PD. Supaya tidak ngangkat. Sama yang di bagian tengah ini nanti adalah untuk penempelan kinjengan. Paham ya? Oke, bentar. Ayu Chandra, mohon maaf. Baik, ibu-ibu ada yang mau bertanya mungkin? Boleh. Tempat saya. Kula nuwun Mas Mamu. Nggih, sugeng siang. Nggih, kula saking Lampung. Lampung? Saya ngefan, ya, ngefan berat sama Mas Mamu. Kalau Matur nuwun, tepuk tangan buat Lampung. Di mana Lampung? sini, Oh, nggih. nggih, Mas Mamu ini Dalam. agak jauh nyimpang dikit aja ya. Kalau untuk Sembogo itu saya pernah di komen sebaiknya itu sebelum rias. Katanya seperti itu. Itu menurut Mas Mamu itu seperti apa? Baik. Terus satu lagi, ada enggak perbedaan antara Sembogo Manten cara Solo dengan cara Jogja? Ngoten mawon, matur nuwun. Sampun. Sampun. Oke, nah ini sama dengan pengertian bagaimana kita membuat sebuah konsep tatanan. Apa sih yang dimaksud Sembogo? Sebelum kita melakukan itu apa toh Sembogo? Misalkan gitu. Kalau ada yang mengartikan bahwa Sembogo itu adalah bisa dikatakan adalah sebuah doa.
berarti doa itu bisa dilakukan di awal, di tengah, di akhir. Sebaiknya kalau saya pribadi untuk melakukan sebuah upacara, apalagi tatanan yang memang mempunyai arti makna ini, saya di awal melakukan doa secara saya pribadi bersama mempelai, di tengah pun juga melakukan, bahkan di akhir juga melakukan. Kadang-kadang yang saya lakukan adalah misalkan ketika saya diam, mau mengoleskan sesuatu karena dengan sesuai keyakinan saya pasti akan bilang Bismillah. Bismillah. Karena itu sesuai keyakinan saya. Bahkan ketika saya bilang, kan tidak perlu saya bilang dengan suara kencang ya, Bismillah gitu enggak. Hanya saya dengan pengantin misalkan. Ada yang pernah mengatakan gini, aku kebetulan lihat saya gini, Bismillah. Loh, kamu baca mantra apa? Padahal itu hanya sekedar saya Bismillah. Kalau terkait bagaimana sembogonya itu semuanya mempunyai keyakinan masing-masing. Ya. Jadi mau dilakukan di awal, di tengah, terakhir. Bahkan kalau bisa setiap melakukan ini kita melakukan sebuah doa. Mau buat alis berdoa, mau masang ini berdoa, mau ini berdoa, ini berdoa. Medianya banyak sekali, caranya banyak sekali. Tidak harus dengan menggunakan A, B, C sesuai dengan keyakinan bagaimana kita. Ya. Tapi ingat, sebuah konsep tatanan sembogo, misalkan doa, kita bicara doa, itu juga harus disertai dengan bagaimana skill itu mampu. Ya, disertai dengan skill itu mampu. Skillnya mampu, doanya kuat, hasilnya maksimal. Karena tidak mungkin, mohon maaf, skillnya tidak mampu, doanya tidak kuat, hasilnya maksimal. Misalkan contoh, berkali-kali saya memberikan contoh. Kuas ini dibawa ke orang pinter misalnya. Dikasih menyan segunung. Apakah mungkin ketika ini nanti gambar dewe cacat? Tidak mungkin. Karena apa? Ini benda mati yang menghidupkan siapa? Kita. Dengan rasa, dengan pikiran, dengan hati. Rasanya dari mana? Hatinya dari mana? Pikirannya dari mana? Pikiran konsentrasi. Rasanya dari mana? Mengerti. Hatinya dari mana? Ketulusan. Terkait dengan ini, misalkan mohon maaf sedikit agak, misalkan dengan tata busana ya. Bagaimana kita sebagai seorang penjual jasa di dunia tata rias, lebih-lebih kalau sudah mengatasnamakan besok saya mau busana nih pengantin Paes Ageng. Mohon maaf, kalau berangkat dengan menggunakan singlet, bagaimana cara kita bisa menghargai konsep ini? Ya. Orang bilang gini, Mas, kamu kalau dari jam 2 pagi nganggo beskap opera sumu. Ora, karena apa? Niatku sudah bahwa saya menghargai apa yang akan saya kerjakan. Paham ya? Bagaimana nyun sewu? Ajining rogo saka busana, ajining lati ajining diri saka lati. Banyak sekali perihal-perihal itu yang memang harus kita pelajari. Jangan pernah bangga ketika membuat alis simetris. Wes gaya alis simetris tok bangga, akulah berias. No, perias apa dulu? Ya, bagaimana Solo kita menggunakan busana Solo. Kalau manten Jawa Jogja kita menggunakan busana Jogja. Kalau manten Sumatera saya menggunakan busana Sumatera. Misalkan gitu. Itu salah satu bagaimana kita menghargai dari sebuah konsep yang kita kerjakan. Seperti yang disampaikan para narasumber. Kalau kita menyimpulkan kita ini hanya meminjam. Dari mana kita menjaganya? Membalasnya ya dari melestarikan dan menjaga. Kan begitu? Iya enggak? 1-2 orang teman-teman saya kakung yang perias dandani manten busana Jawa hanya bisa dilihat 1-2 orang. Padahal itu adalah poin plus. Logikanya ketika kita datang, mohon maaf, membawa beauty case dengan busana gini. Kita akan sudah punya pemikiran yang positif. Wah, sik dandani aku iso dandan berarti aku akan lebih yakin. Beda dengan teman-teman datang menggunakan singlet, celana jeans. Mohon maaf, nanti gelung, sek breng. Kaya ngono kok arep njaluk larang. Nggak bisa. Ya kan Bu Ginting? Gitu ya. Begitu ya. Jadi dimulai dari setelah pulang hari ini, hargai diri sendiri. Kalau memang yang bisa bersanggul, berangkat dari rumah menggunakan sanggul. Berangkat dari rumah menggunakan busana Jawa. Poin plusnya di situ. Ya. Setuju enggak?
Alhamdulillah. Sudah terjawab Ibu ya? Yang satunya apa tadi ya? Apa nih? Perbedaan Sembodo, Solo, dan Jogja. Kalau sudah kembali ke masing-masing ranono bedane. Yang membedakan adalah bagaimana ini Paes Solo dan Jogjanya. Di Sembogo Jogja, kalau ininya tidak bisa membedakan, oh iki Jogja ini Solo, nihil. Ya, sebelum jauh kita melangkah, sebelum jauh kita berpikir, pahami dulu yang dekat. Cintai dulu yang dekat. Aku yakin, coba lihat, beberapa teman-teman di sini, ada yang sudah bisa membuat jahitan mata seperti ini belum? Ada yang bisa, ada yang belum. Yang bisa berarti pasti udah UJK. Yang belum segera. Ya. Itu ya. Sedikit lagi. Baik. Ibu-ibu ada yang mau bertanya lagi? Oke, dari tim panitia mungkin boleh. Baik, sambil saya informasikan bahwa Viva Kosmetik saat ini banyak sekali produk-produk terbarunya, mulai dari produk dekoratif sampai dengan produk skincare-nya kita banyak sekali mengeluarkan produk-produk terbarunya. Oke. Oke. Lanjut ya. Sambil nanti kalau ada yang bertanya, kita gaspol. Nah, habis ini kita pemasangan Prada. Bu, apakah ada yang ditanyakan ibu-ibu? Oh cukup, berarti melihat cukup waktunya. Apa cukup pertanyaannya? Oh pertanyaannya. Bentar. Nah kita habis ini pemasangan Prada. Oke, yuk. Pemasangan Prada ini adalah pemasangan yang sangat paling mudah di antara paesan. Karena apa? Polanya udah dapat, garisnya udah dapat, tinggal memasang emasnya. Tinggal memasang emasnya. Oke. Minta tolong tisu basah Cahayu. Mohon maaf. Ya. Nah, masang Prada cepet ya. Set. Siapa yang di sini bikin cengorongan pemasangan Prada masih dibantu oleh teman lain? Hah? Masih ada? Berarti dari sini enggak? Ulang dari sini enggak? Oke. Untuk secara center pertama kita masang penunggul ya. Nah. Nah, kuncinya untuk pemasangan Prada ini, tangan harus bersih dari lem. Tidak boleh terkena lem. Karena kalau terkena lem, dia akan nempel di bagian Pradanya. Oke. Lalu setelah itu kita membuat bagian penitisnya. Kanan kiri, kanan kiri. Kanan kiri, kanan kiri. Terima kasih Cahayu.
Tidak ada 5 menit sudah jadi. Wah, tepuk tangan buat Mbak Anggri, Mbak Dima. Ini adalah salah satu pemenang juara 1 Paes Ageng Jangan Menir Kanigaran di tingkat nasional. Tepuk tangan buat. Bentar. Aduh, malah saya minder loh nanti kalau ada kalian. Nanti dibantu Payet aja. Sini sayang. Ini biar Ayu Chandra aja. Terima kasih Ayu Chandra. Oke. Sebentar Mbak Dima biar saya selesaikan dulu. Oke. Gini ya. Kalau tadi di bagian dalamnya PD, kita kasih lem semua kalau menggunakan pipa. Jadi di tangan itu tidak terlalu banyak nempelnya. Karena sudah tercover oleh lem. Oke, jadi habis diaplikasikan PD-nya, diaplikasikan lem ya. Betul. Selain PD kita juga ada loto ya, yang warna hijau. Jadi sudah sangat lengkap sekali, ada PD dan juga lotonya. Dan tentunya selain produk dekoratif yang dipergunakan oleh Mas Mamu, kita juga ada banyak sekali produk-produk terbarunya, mulai dari hair care, body care sampai dengan ke skincare-nya ya. Kita ada produk yang advance, yang dari skincare-nya ada 2. Ada Perfect Pro Aging dan juga Whitening Advance. Jadi satunya lebih untuk mengatasi anti-aging, satunya lebih untuk mengatasi flek hitam, seperti itu. Bukan yang satunya yang X. Yang ekspornya di mana? Itu sayang. Oke. Dan tentunya semua produk terbaru dari Viva sudah tersedia di counter kami. Kami juga mempunyai banyak sekali promo hari ini. Di antaranya ada diskon all varian 10% dan juga dengan belanja minimal Rp100.000 teman-teman bisa mendapatkan lucky draw. Dan juga minimal teman-teman belanja Rp100.000 bisa mendapatkan diskon ya. Maya teh dulu. Saya tak tampilkan situ. Oke, dan tentunya penukar pertama ya nanti akan mendapatkan produk senilai Rp50.000 yaitu night cream dari Pro Aging. Oh ini. Jadi silakan untuk teman-teman yang belum menukarkan voucher kita, silakan di counter kita sudah tersedia banyak sekali produk-produk menarik. Tipis aja. Bu. Oke, dan dari seri body care-nya nih, Viva juga mempunyai banyak sekali produk terbarunya ya, mulai dari hand body-nya, ada lulur mandinya. Jadi buat teman-teman di sini yang mungkin lagi program mencerahkan badan gitu ya, bisa banget mempergunakan produk-produk dari Viva yang ada seri brightening-nya. Kita sudah sangat lengkap. Untuk seri dari hair care-nya mungkin yang ada problem mungkin berketombe, kulitnya berminyak ya. Kita sudah ada produk-produk hair care-nya untuk mengatasi berbagai macam problem kulit rambut seperti itu. Mulai dari hair serumnya, hair scalp-nya ya, dan juga sampo, conditionernya kita sudah sangat lengkap sekali. Lagi. Tunjukin. Oke. Sedikit lagi.
Yes. Sorry, sedikit lagi, canda, tunduk. Aku nempel. Oke. Sedikit lagi, ini tak tumbuk sedikit Mbak Dima. Bagian sini, biar kenceng. Oke. Boleh lanjut, aku sambil pasang kinjengan. Pensil alis. Oke, Enggak, ini. sambil menunggu Mas Tutupnya Mamu saya. nih ya, sambil saya pengen bagi-bagi hadiah nih buat teman-teman semuanya. Mungkin ada yang menggunakan pensil alis dari Viva Cosmetic? Ada? Oke, 3 yang bawa pensil alis dari Viva Cosmetic, coba maju sebelah sini aja. Sebelah sini nggih. 3 yang bawa pensil alis tercepat, kita pilih yang paling pendek ya. Kita pilih yang paling pendek. Oke. G, Ibu. 3 nggih Bu, bukan satu kampung ya. Coba kita lihat, coba dibuka dulu Ibu, mohon maaf. Coba. Nanti kita pilih 3 ya. Ini punya siapa? Ini punya ibunya 1. Punya ibu yang ini, sorry. Punya ibu yang ini pendek. Ini Mbak, pendek gini, banget. Berarti Saya bolongnya kayak mayat apa? ini sudah ketemu 3 pemenangnya. Pendek sekali ya. Oke Ibu. Satu aja. Tapi yang dua nih, 3 ya. Oke, siapa aja pemenangnya coba? Oke, 3 orang ya. Oke, yang lainnya gugur Ibu ya. Sebentar saya ambilkan hadiahnya. 3. Karena sudah setia, sangat setia dengan Viva Cosmetic. Ibu tahu nggak Viva Cosmetic ada eyebrow pensil warna terbarunya? Tahu, nanti boleh Bu mengunjungi counter kita ya. Karena kita ada warna terbarunya. Terima kasih, sama-sama. Oke, terima kasih telah setia dengan Viva Cosmetic ya. Kita lanjutkan. Ya, sedikit lagi. Oke, jadi Viva Cosmetic ya mempunyai eyebrow warna terbaru, ada warna grey brown dan juga natural brown. Jadi sekarang ada 5 warna eyebrow terbarunya, ada warna brown, dark brown, black, grey brown dan juga natural brown. Dan tentunya produk-produk dekoratif dari Viva Cosmetic saat ini sudah sangat lengkap sekali ya, mulai dari base make up-nya sampai dengan warna-warna eyeshadow-nya sudah sangat lengkap sekali. Kita mempunyai produk makeup kit. Makeup kit itu di dalamnya sudah sangat lengkap ya, ada 5 varian, mulai dari Fantasia, romantic, klasik, passion dan juga rustic ya. Oke, jadi di dalam makeup kit ada banyak sekali ya. Mulai dari ada eyeshadow-nya ada 6 warna, ada lipsticknya, blush on-nya dan juga bedaknya. Jadi satu packaging sudah sangat lengkap sekali ya. Dan tentunya ibu-ibu semuanya boleh memiliki dengan belanja di Viva Cosmetic ya. Silahkan untuk menukarkan voucher belanjanya. Boleh, monggo. Ambilkan ini sayang, daun pepaya ini sayang. Yo, saya pucuk dipindahkan dulu. Ya. Mana tadi videonya yang untuk, ini aja, ini aja.
Oke, aku sampai sini. Nyun sewu Mas Mamo, biar sambil selesai apa Boleh. nunggu boleh tanya ya. Boleh? Perkenalkan sekali lagi nama saya Sugeng, saya bukan perias, bukan pewaes, bukan mua, tapi saya bergerak di bidang Geser. wedding dan saya juga pengamat lah ya dan pecinta dan mengikuti Mas Mamo itu dari sosial medianya dari awal sampai sekarang. Pertanyaan saya mewakili para mungkin yang penikmat atau pengamat tentang tata rias dan saya termasuk sangat senang sekali dengan tata rias yang pakem seperti itu. Nah, di era saat ini yang ngehitnya mua-mua gitu ya. Nah, yang sering saya alami di lapangan itu ada mua, ada klien kami itu minta mua, tapi minta dipaes. Nah, saya selalu menyarankan, kalau saya pribadi ya, menyarankan dan mengedukasi ke klien, kalau sebaiknya itu kalau pengen paes ya ke pakar paesnya langsung. Jangan pakai yang mua, kalau mua mungkin rias-rias manten cantik dan sebagainya mungkin ya, kalau saya begitu. Nah, saya tanya nih untuk para ibu-ibu termasuk Kak Mamo ini dan juga ibu-ibu di sini, bagaimana perasaan panjenengan? Karena ada nggih. Jadi si klien itu sudah di make up dulu, kemudian tinggal gambar. Nah, tinggal gambar tok gitu ya. Artinya kan itu kombinasi. Nah, ada kesulitan nggak sih yang tinggal gambar dengan jadi kolaborasi dengan mua gitu ya? Dan apakah itu tuh menurut panjenengan semua selaku perias itu nyaman apa enggak gitu ya? Nah, ini kan penting buat kami para pelaku bidang wedding planner itu sebaiknya mengedukasi seperti itu. Apakah sebaiknya kita edukasi gitu loh? Mungkin itu Kak Mamo. Ya. Gimana perasaan jenengan ataupun nyaman enggak sih gitu loh? Nyaman enggak sih? Oke, gitu ya. Jadi pertanyaannya adalah sedikit bisa sulit, bisa tidak, bisa iya, bisa tidak. Jadi ketika kembali ke kenyamanan, kalau saya pribadi berpikirnya ini adalah sebuah konsep komersil atau tidak, ya kan? Tidak munafik ketika memang ada teman-teman MUA yang pengantin misal gini, Mas aku make upnya pengen pakai si A, gitu kan? Terus paesnya pengen, cengkorongannya pengen menggunakan Mas Mamu, bagaimana? Karena ini adalah sebuah profesionalisme kerja, mungkin saya akan tetap melakukan dengan secara porsi saya. Secara kesulitan atau enggak itu sudah menjadi tanggung jawab saya. Nah, sekarang ini pertanyaannya ketika ini adalah paes ageng. Mohon maaf ya, kita belajar bersama. Ketika ini salah satu nyambung dengan pertanyaannya Pak Sugeng ya. Misalkan pertanyaannya ada gini. Kalau ada tata rias pengantin paes ageng yang make up teman-teman make up MUA, alis menjangan rangga itu tugasnya perias atau paes? Alis itu tugasnya perias atau paes? Lah, kalau disebut itu tugasnya paes, nek tuku riasan kan berarti saalise. Itu tanggung jawab perias. Karena apakah Anda mau membayar 15 juta hanya mata tanpa alis? Logikanya, alis ini tugasnya perias atau paes? Sekarang bilang perias. Ya, kalau penjenengan tadi bilang paes, kebetulan paesnya adalah Solo Putri yang menggunakan alis cantik. Jogja Putri menggunakan alis cantik. Itu menjadi tanggung jawab si MUA. Ya, oh itu tanggung jawab saya. Karena alis cantik. Lelek ngene iki. Alis ini tugasnya perias atau pemaes? Perias. Karena yang dinamakan satu rangkaian make up itu ya kudu ono alise. Jenengan bayar misalkan 50 juta untuk make up. Tapi aku gak bisa bikin alis paes menjangan rangga. Ya di korting, ojo gelem.
Karena alis itu tugasnya perias bukan pemaes. Nah itu harus dipahami. Sehingga, mohon maaf, sehingga teman-teman atau mungkin seprofesi dengan saya terjadi sebuah konsep yang seperti diinginkan Pak Sugeng. Ada MUA, ada PAES, kita itu kajen. Sesekali pernah bahwa saya tidak pernah dianggap bahwa ini adalah hasil karya saya. Karena yang diunggulkan adalah MUA-nya. Nah, itu yang menjadi ganjel, sesuatu yang ganjel Kak Pamo. Orang iso dadi disebut PAES Ageng nek ra ono menjangan rangga. Nah betul. Tidak bisa disebut PAES Ageng kalau tidak ada yang MAES, ada Prada dan sebagainya. Kecuali kalau ini A sampai Z yang melakukan kita. Tapi kalau kerjasama, wajib subtitlenya adalah make up, mamu, alis, PAES, aksesoris, by bla bla bla. Itu wajib. Karena menghargai karya orang. Betul sekali. Nah tadi saya nyambung dengan pertanyaan Mohon maaf, saya. saya agak sedikit emosi. Iya. Saya sengaja mancing emosi gitu ya. Jadi kadang kita sebagai WO itu kadang kan merasa tidak adil ya. Karena MUA dengan bayarannya ini 17 juta, 20 juta. Nah si alis itu sebenarnya Pernah gimana nggak? nih? Mohon maaf, pernah nggak? Pasti pernah. Pasti pernah. Om Airit malah gemuceng loh. Pernah nggak? Mas bisa nggak PAES aja? Pernah nggak? Langsung tak jabar ke. PAES aja, sanggul dari mana, aksesoris dari mana, PAES ini bagaimana, bla 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 bla. Yang tersedia make upnya atau semua PAES dari kami yang tersedia nyami up. Iya yang tersedia nyami up semuanya dari Mas Mamu PAES misalnya harga utuh. Setuju. Iya, Iya. betul sekali ya. Maksudnya kan kadang itu kasihan juga ya. Pemaes kok seolah-olah malah kurang penghargaan gitu ya. Karena MUA kalau kami Sebenarnya tidak seorang semua ya. Sebenarnya tidak semua. Banyak teman-teman MUA yang memang bisa diajak kerjasama itu banyak sekali. Tidak semua. Jadi terkait itu tadi mohon maaf itu namanya adalah kembali ke etika. Iya. Etika bagaimana pernah salah satu MUA ternama waktu itu kebetulan saya yang maesin dilalah dia langsung caption alisku ternyata viral waktu itu tak acak oh ternyata cara mainnya ya sudah ning sesu emne nek dijob kuwi aku mau harga diri saya nggak mau oke. Saya minta lipstick. Ada lagi? Aduh mohon maaf saya menggebu-gebu ya. Ya. Boleh itu dulu. Minta tolong Mbak Dewi. Gitu ya. Jadi teman-teman harus bisa menghargai. Sekarang gini ya. Bisa disebut PAES Ageng, bisa disebut Solo Putri, Jogja Putri. Itu karena apanya? Bukan karena make up-nya. Tapi secara total look-nya yang memang sudah mempunyai ketentuan. Cengkorongane, rojo keputrane, bungane, agemane. Itu yang bisa disebut. Misalkan gini, Mas aku mau manten PAES Jogja Putri. Mau manten PAES Ageng. Otomatis kan secara struktur kelengkapannya jelas. Bukan make up-nya, tapi secara total look-nya. Gitu ya. Setuju? Mohon maaf agak sedikit jongkok gini, miring sini. Ben aku nah. Baik, kita lanjutkan ke lipstick ya. Jadi kali ini Mas Mamu mempergunakan warna merah marun ya. Diambilkan dari lipstick Shine nomor 209 ya. Jadi Viva mempunyai banyak sekali varian lipstiknya, mulai dari yang matte sampai dengan yang shine. Yang matte mulai dari 701 sampai dengan 710, sedangkan shine yang dipergunakan oleh Mas Mamu ini mulai dari warna 201 sampai dengan 210. Tentunya dari warna nude sampai dengan warna yang bold, kita semua ada pilihan warnanya ya seperti ini.
Oke, dan produk terbaru kita ada lip serum ya, buat mungkin ibu-ibu yang pengen hasil lipstiknya lebih plumpy, lebih sehat ya, bisa sekali menggunakan produk yang namanya lip serum. Ada 3 varian warnanya, ada warna clear ya, yang tidak ada warnanya, ada warna rosy pink dan juga warna glassy rose. Maaf ya, rotok gini. Oke. Oke, cantik ya warnanya ya. Dan tentunya semua produk yang dipergunakan oleh Mas Mamo tadi mulai dari awal tadi adalah produk-produk terbaru dari Viva. Karena Viva setiap tahunnya selalu mengeluarkan produk terbarunya, selalu berinovasi sesuai dengan tren masa kini. Dan tentunya semua produknya sudah ada di counter kita. Jadi sekali lagi buat ibu-ibu semuanya yang sudah mendapatkan voucher belanja, silakan ditukarkan setelah acara ini ya. Jadi nanti akan kita bagikan promo-promo menarik ya. Di antaranya ada belanja lebih dari 75.000 akan mendapatkan lucky draw ya atau hadiah langsung. Dan semua produk all varian akan kita diskon 10% ya. Jadi banyak sekali promo-promo hadiah menariknya khusus untuk ibu-ibu semuanya. Oke, sedikit lagi. Wow, ini di mix dengan lip serum ya. Jadi menambahkan kesan mahal, glossy dan tentunya bibir yang sehat seperti itu. Alhamdulillah. Produknya terjangkau. Kualitasnya bagus. Didukung dengan bagaimana skill kita untuk melaksanakan sebuah tatanan ini. Ya, ingat, produk ini adalah benda mati. Kita yang bisa menghidupkan untuk menjadi lebih hidup. Setuju? Jadi jangan pernah berpikir bahwa istilahnya aku harus menggunakan produk A untuk supaya lebih terlihat. No. Ya. Kembali bagaimana kita skill, kembali bagaimana kita belajar, produk pendukung. Oke? Setuju? Baiklah. Terima kasih sekali. Seperti ini tatanan Paes Ageng secara uji kompetensi dengan jahitan mata, dengan Paes, Brada dan yang tertampil di sini. Jika ada salah kurangnya saya mohon maaf. Kita akan melanjutkan acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya boleh minta tepuk tangan yang paling meriah untuk Mas Mamo tukang make up Jogja.